Nah, kenapa dengan Israel? Bani Israel itu kalimat yang lebih luas. Jadi wong Yahudi ini mesti Bani Israel, neng wong Bani Israel durung karuan. Paham ya maksud saya? Karena nanti juga anak turun-turunnya muncul, termasuk Nabi Isa niku keturunannya Bani Israel. Nabi Musa ku yo keturunannya Nabi Israel. Lo Israel niku sinten Ustaz? Israel itu julukan Allah. Kalau dalam bahasa Ibrani Isra itu artinya hamba. Elia itu Tuhan. Jadi kalau dimaknai Abdullah, di pengertian dalam kita orang Islam, makna Israel Nabi Yakub itu hamba pilihane Gusti Allah. Lah nek menurut wong Yahudi dhewe ternyata Israel itu dimaknai tidak itu loh. Apa? Maknane nopo? Isra niku ternyata gula. Elia kuwi Tuhan. Keyakinane wong Yahuda, Nabi Yakub, nabi yang dia agungkan ini ternyata wis tau gulat karo Gusti Allah lan menang lho. Menangan apa mboten iki wong Yahudi? Lho itu makanya seneng kali dia melakukan pengkhianatan terhadap perjanjian yang dilakukan oleh Allah. Bani Israel itu muanyel gitu kan. Di kisahnya Nabi Musa saya minta. Nabi Musa itu tidak keturunan Yahuda. Dia keturunan dari salah satu putra, tapi bukan dari, kan ceritanya kan di antara 12 anak itu ada nama Yusuf. Pernah dengar Nabi Yusuf? Nah, anak yang ke-11 itu kan dianiaya, disakiti sama saudara-saudaranya sehingga harus dibuang di bawah sumur. Terus ditemoke, didol sampai ke negeri Mesir. Lah disitulah riwayat awal. Maka kemudian Bani Israel itu akhirnya pindah ke sana. Lu kenapa? Karena kocap kacarito Allah Ta'ala ternyata ingin jadikan Yusuf dengan segala macam penderitaannya itu ternyata ingin jadikan nabi penolong raja nanti di Mesir, menyelamatkan saat ketika ada musim kekeringan sampai 7 tahun yang diawali dengan 7 tahun gemah ripah itu. Setelah Nabi Yusuf difitnah, dikejar-kejar oleh wanita cantik dan seterusnya sampai masuk penjara, akhirnya dia bisa menakwilkan mimpi dan kemudian dipercaya jadi raja. Lah di cerita itu kan kemudian Yusuf memang betul-betul bisa memimpin Mesir itu, tidak hanya menyelamatkan masyarakatnya, tetapi didengar juga di tanah Yerusalem, bapaknya dan saudara-saudaranya dengar. Itu di Mesir itu ono raja apik banget, dermawan banget, wedorono. Itu akhirnya begitu tahu akhirnya itu keluargane dhewe, maka kemudian Bani Israel ini itu akhirnya hijrah dan pindah ke Mesir. Setelah di Mesir gimana Ustadz? Ya mereka beranak pinak. Tapi 300-400 tahun kemudian generasi itu berubah, generasi berbeda. Mesir itu penduduk aslinya ada raja namanya Fir'aun. Jadi julukan Fir'aun itu julukan rojo, bapak-bapak. Rojo Mesir. Ini jenengan yang kepengen duwe putu, kepengen dadeke rojo Mesir, mbok jenenge Fir'aun. Karena Fir'aun itu terlanjur jelek ketika muncul Ramses Akbar itu, ketika di zamannya Nabi Musa. Karena perkembangan zaman akhirnya Bani Israel itu mendapatkan penjajahan yang sangat berat dan kuat dari Raja Fir'aun itu, asli orang Mesir itu. Anak laki-lakinya dibunuh, anak perempuannya dibiarkan hidup dan seterusnya, dengan kebijakan-kebijakan yang sangat menyiksa dan membuat penderitaan. Dan Allah munculkan dari keluarga keturunan Bani Israel itu seorang nabi namanya Nabi Musa. Lah itulah kisah yang nanti kalau Anda kepingin ngerti asal-usul Bani Israel itu di zamannya Nabi Musa itu. Makanya yang sangat menarik 138 kali Nabi Musa itu disebutkan dalam Al-Quran. Penyebutan tentang Israel, Bani Israel itu sampai 40-an 3 kali. Lu ini menarik ini untuk direnungkan. Lu ada apa dengan Israel Ustaz? Dengan Bani Israel Ustaz? Wih nganyelke memang zaman dulu itu sudah nganyelke. Wih wis diselamatke kali Gusti Allah melewati satu tempat, tiba-tiba tinggal masuk di satu kota Yerusalem di ora gelem mlebu. Dia ngomongnya kowe karo Gusti Allah musik Musa mlebu. Nek wis aman tenan aku gelem lagi mlebu. Lho gitu. Begitu jelas-jelas dia melihat pertolongan Allah datang. Saya minta maaf, hidup itu kan yang penting kan pertolongan Allah. Makanya selain iya karena butuh kan apa? Wa iya kanas tain. Isti'anah itu yang paling penting.
Iya karena butuh, iya karena nasta'in itu kan seperti kontrak kerja antara kita dengan Allah. Wajiban Allah. Saya minta kewajiban kita itu kan ibadah tenan karo Gusti Allah. Dan hak Allah untuk kita ibadahi. Dan hak jenengan itu berdoa kepada Allah dan Allah mewajibkan dalam tanda petik dirinya untuk mengabulkan apa sing dadi mbok minta. Kenapa? Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kowe iki nek teko tentang aku cedak. Uji budak watadai dadaani. Aku itu selalu menjawab apa sing dadi keinginan. Fayastajibuli, syaratnya sederhana, ikuti apa ketentuanku. Ketentuanmu apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kowe aja menyekutukan Allah dengan yang lain. La syarikalah. Gusti Allah ki paling cemburu nek mbok selingkuhi. Nek kowe ngangkat ilah selain Allah, menyekutukan Allah dengan yang lain. Lho niku saestu nih. Makanya wa iyyaka nasta'in menjadi sebuah prioritas yang sangat utama. Tentang apa? Tentang isti'anah, pertolongan Allah. Hidup di dunia ini penuh masalah, betul. Semua nabi dan rasul itu dapat masalah, dan itu fakta. Tetapi yang penting bukan masalahnya itu, yang penting itu kowe ditolong Gusti Allah apa ora gitu. Kalau orang kena masalah ditolong Gusti Allah ya sudah selesai. Karena urusan dalam kehidupan kita kan ketika Anda minta petunjuk, ya Allah, tunjukkan mana jalan yang lurus itu siapa tuh? Itu ternyata dijelaskan di Quran surat An-Nisa ayat 68. Wala hadainahum siratal mustaqim. Kau pasti dapat itu jalan yang lurus. Itu jalan yang bagaimana? Wa mayyuti'illahu wa rasul faulaika ma'alladzina an'amallahu alaihim. Itu jalannya orang-orang yang taat betul kepada Allah dan Rasulnya. Dan mereka hidupnya bersama orang-orang yang Allah kasih nikmat dalam dirinya. Siapa mereka? Ada 4 golongan yang disebutkan di surah An-Nisa ayat 69. Sinten niku minan nabiyyin. Jadi kesyukuran dengan penuh nikmat itu apa Ustaz? Saya minta maaf. Orang kalau dikasih nikmat Allah dia bersyukur, bahagia enggak kira-kira? Pasti. Kebahagiaan kita itu kalau kita dapat nikmat, dan nikmat itu bisa kita lakukan sebagaimana apa yang Allah kehendaki. Nikmat dikasih mata itu untuk apa kira-kira? Bukan sekedar untuk melihat, tapi bisa melihat yang baik. Kalau gue dikai motor normal apa nih nonton sing elek-elek, itu bersyukur napa mboten kira-kira? Gue dikai telinga mendengarkan, ning mendengar sing elek-elek, niku bersyukur napa mboten? Kamu dikasih lesan bisa berbicara, bisa ngomong, ning ngomong sing elek-elek, itu bersyukur tidak? Tidak. Bersyukur itu bisa menggunakan itu sesuai dengan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Dan siapa orang-orang yang penuh kebersyukuran itu Ustaz? Yang pertama disebutkan dan itu siratal mustaqim. Itu siapa? Minan nabiyyin. Itu para nabi. Saya tanya, nabi-nabi iki uripe bahagia napa mboten? Hah? Ampun dijawab jenengan dite nabi kok. Loh, ning teorine enten Ustaz. Kenapa kok orang ragu-ragu menjawab para nabi bahagia? Sedangkan di Quran jelas itu nabi itu jelas dapat nikmat dari Allah enggak? Nikmat itu orang pilihan. Teori ini bahagia loh. Nabi ini kan ujiannya kata Ustaz. Ujiannya loh. Ada hubungannya enggak antara ujian dengan kebahagiaan? Ada. Maksud jenengan orang bahagia itu orang yang tanpa ujian itu. Hati-hati loh. Orang urip donya kuwi kaya wong sekolah pas ujian. Ada Pak Sahlan di guru kami, senior kami. Loh itu betul. Itu kalau guru itu siap-siap harap tenang ini ujian. Tak bageke kertas Engko nek wis rampung ujiane dikumpulke. Bar nek rampung ujian pripun kira-kira? Kon mulih. Kon jenengan paham kon mulih niku paham napa mboten? Loh maksudnya apa Ustaz? Jenengan kuwi nek ra gelem nampa ujian silahkan mulih. Nek kepengen ujian urip kok. Karena hidup itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amal. Iya apa ya kira-kira? Hidup sampai mati itu bagian dari ujian dari Allah enggak kira-kira? Iya, hanya untuk menunjukkan mana yang ahsanu amala, mana yang bersikap terbaik. Dan hari-hari ini Anda bisa lihat negeri Palestina itu. Itu kelihatannya ada penderitaan di sana. Orang melihat bisa menangis, tetapi banyak orang dapat hidayah karenanya. Saya ada mualaf Inggris itu, yang nangis itu melihat ada seorang bapak-bapak gendong putri ini. Itu
meninggal, dibuka matanya, dicium dia, itu ada darah di pipinya. Tapi dengan sangat sabar, dengan sangat tabah. Dia sangat kuat karena dia menganggap bahwa ini bukan mati dalam urusan derita. Karena orang Palestina itu yakin betul hidup mereka melawan Israel itu semuanya serba menang. Kok serba menang? Nek mati ya mati syahid, nek menang ya eskarima kan gitu. Eskarima aumut, itu semuanya serba menang. Itu dapat hidayah dengan melihat hal seperti itu. Sampai terus ada kesebelasan sepak bola, semua dikasih darah di sini. Karena melihat seperti itu. Tapi yang menarik kan ketabahannya itu. Loh, maksudnya ketabahan gimana Ustaz? Coba nanti dibuka surat Al-Baqarah 155. Itu ada juga mu'alaf yang masuk Islam itu ketika membaca ayat itu. Karena menghubungkan dengan peristiwa Palestina. Itu viral itu. Dia sampai mengatakan hari ini boleh 16.000 orang meninggal di sana. Mayoritas anak-anak. Tetapi wallah di hari-hari yang sama itu puluhan ribu orang masuk Islam karena itu. Puluhan ribu masuk Islam karena itu. Dan termasuk dirinya. Loh, kenapa membaca ayat itu loh? Walanabluwannakum bisai'im minal khauf wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wasamarat. Apa maksudnya Ustaz? Dan kau pasti, tadi ketua takmir kita mengatakan ada huruf-huruf taukid. Itu kata lanabluwannakum itu sampai 2 itu. Lam dan nun menguatkan betul. Dan pastilah kau itu akan dapat bala, ujian dari Allah berupa rasa takut, waju rasa lapar, wa naqsi minal amwal hilang kurangnya harta-harta kamu, wal anfus kematian diantara orang-orang yang kau cintai, wasamarat itu buah itu lenyap saudara. Buah itu bukan buah neng pasar gede terus hilang, bukan. Buah itu kue nanam sik wisan, nandur sik, kamu rawat, kamu openi terus tinggal saatnya berbuah, kue mau panen tiba-tiba lenyap. Rekoso napa mboten kira-kira ngoten. Kuwi kaya jenengan wis dikei order proyek, wis mbok kerjake kabeh, kowe modal dhisik dan seterusnya, begitu dibayar melayu sing bayar. Ngei cek blong kira-kira. Rekoso napa mboten? Loh, tetapi ayat ini menjadi indah. Ini mu'alaf yang cerita itu membuat saya menangis. Kenapa? Al-Baqarah 155 itu tidak ditutup itu. Tapi cara menutup Allah itu dengan bahasa yang luar biasa. Wa basiris sobirin. Basir itu artinya apa? Pak Basir Mubasir ada di sini. Basiris apa artinya? Beri kabar gembira. Loh, kabar gembira kuwi nyenengke napa mboten? Nyenengke napa mboten? Oh, bahagia enggak orang mendapat kabar gembira ini? Allah yang beritahu siapa yang berbahagia dan dapat kabar gembira itu? As-sobirin. Orang-orang yang jadi kalau malam ini jenengan dereng bahagia, hidup jenengan penuh keluh kesah, hidup jenengan cirekoso, berarti jenengan kurang jenengan lo sing ngendikan lo. Lah itu gitu. Loh, keimanan macam mana yang bisa menimbulkan itu? Kematian-kematian yang sangat banyak itu. Loh, itu betul itu. Pembantaian-pembantaian yang seperti itu, ada anak kecil yang lari ditekoi, mana keluarganya? Dihitung 8 orang, bapaknya, ibunya meninggal semua, kakaknya. Itu diwawancari, tapi dia masih sangat tegar. Sahid, dia ngatakan gitu. Lah rumahmu mana? Dia nunjukkan itu rumahnya wis ambruk ngoten niki. Itu anak-anak kecil. Di sana banyak di antara reruntuhan-reruntuhan. Itu 4.000 orang itu belum bisa terevakuasi dari runtuhan itu. Dan mayoritas itu anak-anak. Mayoritas anak-anak. Jadi itu luar biasa itu. Itu dunia diminta dipersaksikan. Kuwi dudu perang jane. Nek perang kuwi kan wong lanang gedhe nggo senjata lawane wong lanang gedhe. Nggih napa nggih? Nek ana cah cilik terus dipateni dibantai, rumah sakit diremuk, ambulan diremuk, itu perang itu. Itu genosid itu pembantaian itu. Makanya Anda bisa melihat itu. Bisa melihat itu. Loh, kenapa Ustadz kok akan menampakkan ini? Ahmad Kainama, itu saya tadi barusan tadi ada diskusi menarik. Ahmad Kainama itu dulu orang Nasrani yang jadi mu'alaf itu karena belajar memahami kitab Taurat. Ternyata dia sudah ngomong itu tentang peristiwa ini, sudah ada nubuatnya dan dia tunjukkan itu Taurat sing wis ditulis 5.000 sebelum Masehi, 5.000 tahun sebelum Masehi. Loh, tentang apa? Tentang nanti akan muncul itu kaum yang sesungguhnya bukan orang beragama itu. Itu iblis itu. Iblis atas nama apa? Merusak kesucian Al-Aqsa.
Dan ternyata itu aneh sebutannya. Mungkin kalau share, ada panitia di sini nanti saya share itu diskusinya menarik. Itu bahkan disebutkan sing iso ngalahke kuwi jenenge Hamas kuwi keluar di situ. Loh itu betul. Kuwi malah sing nulis Taurat loh itu. Hamas kuwi opo Ustaz? Syekh Ahmad Yasin itu menarik. Siapa Syekh Ahmad Yasin itu Ustaz? Saya punya wawancara beliau yang menarik itu ketika jenengan bisa merenungan. Tahun 1999 itu pernah ditanya sama wartawan. Pertanyaannya apa? Masa depan Palestina kuwi kaya ngopo? Dia sebut tahun 2027 Israel wis renek. Loh kok iso renek? Ternyata dia mengembalikan sebuah cerita istaftil Quran. Kami itu generasi yang tidak ingin neko-neko. Melihat sebuah kekuatan tidak ingin melihat jumlah dan ingin perlengkapan. Kowe nek lihat jumlah dan lihat perlengkapan, perang Badar kuwi jumlahe kaum muslim piro kira-kira? 313. Lawane piro jumlahe? 1000. Perlengkapannya luwih komplit napa mboten? Mereka sudah lebih ahli tidak? Perang Khandaq itu jumlah kaum muslim hanya berapa? Hanya 3000. Lawane 15.000 kuwi oleh oke. Dan banyak peperangan-peperangan lain jumlah kaum muslim itu enggak begitu banyak. Tapi kenapa mereka bisa memenangkan? Itu malah kalahnya kaum muslim itu menarik loh sebenarnya. Bukan alasan mereka jauh lebih kuat. Kenapa kalahnya kaum muslim kira-kira ketika perang? Karena sombong, karena kemaki. Loh itu betul itu. Itu ketika malah merasa dhuwur jenengan biasanya ambruk. Loh niku saestu niku. Loh ini ayat-ayat Allah yang dia baca. Kami ini kenapa harus menunggu 40 tahun? Karena refleksi Nabi Musa. Nabi Musa itu kan baru boleh masuk sampai 40 tahun itu. Goro-goro wong Yahudi dong nganyel kayak ngono. Misalkan golidon dilanggar kayak sedemikian rupa. Loh itu betul. Apa yang terjadi? Di kitab tafsir yang saya baca, saya minta maaf. Orang Yahudi itu dibikin bingung oleh Allah. Itu tinggal masuk ke kota itu. Wih mubeng-mubeng. Jadi kalau malam itu bikin tenda, paginya bingung nih. Wih arahnya di moning dining di. Ora tekan-tekan. Nih yang nganyel kayak wes oleh Allah dikasih mana wasawa sebagai makanan sehingga mereka tidak pernah kekurangan. Nih ijo njaluk nih kalih Gusti Allah. Piye nek dikai bawang putih, dikai sayur macam-macam. Lho ki wong jenenge wong Israel. Tapi kenapa kok baru diizinkan 40 tahun berikutnya? Itu bahasa ilmu sosiologi ketemu ternyata. Syekh Ahmad Yasin yo ngendikake, 40 tahun kuwi ganti generasi. Kuwi sing wong ramutu kuwi gen ilang. Dadi nek nang Indonesia saiki akeh wong ramutu kira-kira nunggu piro lagi kira-kira. 40 tahun. Nah, kesuwen to jenengan. Tapi ya kita masih berharap ijek ana wong sing mutu. Lah siapa yang mutu itu? Minan nabiyin porona. Nah, masalahnya kita ini bukan nabi Ustadz, betul. Kita hanya bisa ngikuti keteladanan nabi dalam urusan kesabaran. Saya tanya para nabi itu punya sifat kesabaran enggak? Berarti bahagia mereka. Bahagia, kita sepakat. Yang kedua siapa yang disebutkan Quran? Orang yang berada di jalan yang lurus itu. As-siddiqin.